Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa terhadap anak usia dini. Berikut adalah poin-poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, definisi perkembangan. Yang kedua, tokoh atau teori yang mengkaji. Yang ketiga, tahapan-tahapan perkembangan. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi. Dan yang kelima, aplikasi dan stimulasi. Yang pertama, definisi perkembangan bahasa. Menurut Asrori, bahasa hakikatnya adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia yang teratur, yang menggunakan bunyi sebagai alatnya. Adapun pengertian perkembangan bahasa meliputi perkembangan kompetensi komunikasi, yaitu kemampuan untuk menggunakan semua keterampilan bahasa manusia untuk berekspresi dan memaknai. Dengan kata lain, peran perkembangan bahasa memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan sosial anak. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam perkembangan bahasa anak. Yang pertama, O.H. Maurer. Yang kedua, Robert R. Searle. Yang ketiga, Neil Miller. Dan yang keempat, John Dollar. Selanjutnya, teori-teori tentang perkembangan bahasa anak. Yang pertama, teori nativisme. Menurut Chomsky, anak dilahirkan dengan alat pemerolehan bahasa language acquisition device. Yang kedua, teori behavioristik. Menurut Skinner, kaidah bahasa adalah perilaku verbal yang memungkinkan seseorang dapat menjawab atau mengatakan sesuatu. Yang ketiga, teori kognitivisme. Piaget menyatakan bahwa bahasa itu bukanlah ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Selanjutnya, tahapan-tahapan perkembangan bahasa anak. Yang pertama, masa neonatus, 0-28 hari. Tahapan ini dengan bersuara, menangis, dan berinteraksi terhadap suara atau bel. Yang kedua, masa bayi, 28 hari sampai 1 tahun. Usia 1-4 bulan ditandai dengan adanya kemampuan bersuara, tersenyum, berteriak. Usia 4-8 bulan ini dapat meniru kata-kata serta menggunakan kata yang terdiri dari 2 suku kata. Usia 8-12 bulan ini sudah bisa mengucapkan kata seperti papa dan mama yang belum spesifik. Yang ketiga, masa anak, 1-2 tahun, sudah mampu menyebutkan 10 perbendaharaan kata, responsif terhadap orang lain, serta mampu untuk menunjukkan lambaian anggota badan. Yang keempat, masa prasekolah. Pada tahap ini, ia mampu menyebut hingga 4 gambar, menyebut 1 atau 2 warna, serta merespon panggilan orang dan anggota keluarga terdekat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. 1. Faktor kesehatan. 2. Inteligensi. 3. Status ekonomi keluarga. 4. Jenis kelamin. 5. Hubungan keluarga. Yang terakhir, aplikasi dan stimulasi perkembangan bahasa anak. Tentang aplikasi dan stimulasi perkembangan bahasa anak, implikasinya lebih terlibat dalam bidang pendidikan dan bidang sosial. Dalam bidang sosial, bahasa menjadi penting dalam bersosialisasi dan lingkungan di mana si anak tinggal. Apakah bahasanya di sana itu baik atau kurang baik, sehingga mempengaruhi si anak tersebut, lalu dampaknya adalah si anak menjadi berbahasa seperti lingkungannya. Adapun implikasi dalam bidang pendidikan, khususnya di sekolah sebagai berikut. 1. Kegiatan pembelajaran yang diciptakan di sekolah bersifat efektif, menyebabkan perkembangan bahasa anak dapat berjalan secara optimal. Sebaliknya, jika pembelajaran berjalan kurang efektif, dapat diprediksi bahwa perkembangan bahasa anak akan mengalami hambatan. 2. Bahasa adalah alat komunikasi utama yang efektif dalam pergaulan sosial. Bahasa yang komunikatif dapat memungkinkan anak untuk terlibat dalam interaksi pembelajaran dan dapat berperan aktif serta produktif untuk menghasilkan pendidikan yang optimal. 3. Perkembangan lingkungan kondusif. Terima kasih, sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan
yang kurang tepat dalam penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.